Hai sobat, penonton setia channel Ayo Positif. Selamat datang. Rasa sedih adalah bagian dari kenikmatan hidup kita. Rasa itu datang di saat hal yang kita terima tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Rasa sedih yang datang terus berkali-kali akan menyebabkan badan kita menjadi tidak normal dan menimbulkan penyakit yang parah nantinya. Oleh karena itu, kita harus mencari obat dan kunci agar rasa sedih itu bisa kita atasi, supaya tidak datang berkali-kali dalam hidup kita. Di beberapa narasumber dan kajian ilmiah yang telah dipelajari, rasa sedih bisa kita hilangkan dengan menerapkan beberapa hal. Mari kita bahas dan pelajari. 1. Harus bisa menerima dengan lapang dada. Arti lapang dada di sini diibaratkan hati dan jiwa kita harus selaras dan bisa menyatu untuk menerima semua hal yang kita terima saat keinginan dan harapan kita tidak terpenuhi. Teruslah melatih diri dengan mengendalikan pikiran negatif dan hati maupun jiwa yang kuat agar rasa sedih itu tidak terus-terusan mengendalikan hidup kita. Mulailah dengan melakukan kegiatan yang kita senangi, baik itu di rumah maupun di luar rumah agar hati kita bisa terbuka nantinya. Berusahalah melupakan itu dengan mengingat hadiah apa yang telah dianugerahi oleh Sang Pencipta saat kita hidup. Berusahalah dengan sekuat hati menerima itu semua, karena hidup ini tidak akan bisa kita raih lebih baik bila terus terkunci oleh rasa sedih itu. Bila kita bisa menerima hal itu di dalam pikiran, hati dan jiwa kita, maka yakinlah rasa sedih itu akan hilang sedikit demi sedikit. 2. Mengingat hal baik dan positif yang membuat kita menjadi tenang. Memang kalau kita sudah terselimuti oleh rasa sedih, akan membuat kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Tapi apakah kita akan terus seperti itu? Apakah kita tidak kasihan dengan orang di sekitaran kita yang masih sayang sama kita? Bila bisa mengingat hal baik yang selama ini pernah kita dapat, seperti kita mendapatkan benda yang kita sayangi atau bertemu dengan orang yang kita kagumi atau kita hargai, itu akan membuat rasa sedih tersebut lama-lama menjadi hilang. Hal ini karena hati dan pikiran kita ada hal positif yang menemaninya. Bila kita mengingat hal yang baik dan positif yang pernah kita dapat, setidaknya itu membantu menutupi rasa sedih itu. Teruslah mengingat ulang kembali memori kenangan bahagia kita. Jangan biarkan rasa sedih itu masuk di hati dan pikiran kita. 3. Bersamalah dengan orang yang bisa mengerti keadaan kita. Teman, saudara maupun orang yang sudah lama mengenali kita dengan tujuan baik perlu kita ajak bersama. Tujuannya sudah pasti orang-orang seperti itu akan menyadari dan menghibur kita di saat rasa sedih itu datang menghampiri kita. Ajaklah mereka menginap di rumah kita, bersanda gurau dan menemani kita saat itu. Pasti dalam keadaan seperti itu, rasa sedih akan tidak lagi mengganggu kita. Teman, saudara maupun orang yang bisa mengerti kita pasti akan tahu. Selain itu, energi positif yang dia bawa akan menutupi rasa sedih yang kita punya, yang merupakan energi negatif saat itu. Bila kita tidak memiliki orang seperti itu, mulai sekarang carilah dengan terbuka ke setiap orang agar nantinya kita bisa mendapatkannya. Namun tetaplah kita memilih dan waspada kepada setiap yang kita mau terbuka dengan keadaan kita. Biasanya orang tersebut berasal dari teman yang telah lama kita kenal atau keluarga yang sudah lama menyayangi kita.
4. Jangan diam sendiri di ruang sepi atau kosong. Kadang orang yang sudah memiliki rasa sedih pasti memilih ruang sepi atau ruang sunyi untuk menikmati sedih itu sendiri. Tetapi hal seperti itu sangat berbahaya bagi kita. Karena rasa sedih itu akan terus masuk lebih dalam ke hati dan pikiran kita. Kalau kita seperti itu, akan sulit untuk mengobati rasa sedih tersebut. Biasanya orang yang senang sendiri dan diam di ruang sepi atau kosong akan disenangi oleh hal-hal negatif atau makhluk gaib yang jahat yang membisiki hati dan pikiran kita agar melakukan sesuatu yang dapat menyakiti diri kita. Beda dengan merenungi rasa sedih sendiri di ruang sepi atau kosong yang ditemani oleh lantunan ayat suci kita. Kalau kita bisa memahami ayat suci di ruang sepi itu, mungkin keadaannya bisa berbeda dan berubah lebih baik, namun kebanyakan orang jarang dan sedikit yang bisa seperti itu. Untuk menghindari hal-hal negatif yang akan menimpa kita saat rasa sedih itu ada, dan kita diam sendiri di ruang sepi, lebih baik segeralah bergerak dan mencari keramaian atau keadaan di mana kita bisa membangun energi positif, seperti di tempat ibadah atau hiburan-hiburan yang menyenangkan hati, agar bisa memecah pikiran rasa sedih itu nantinya. 5. Hindari hal-hal yang bisa membuat kita menjadi sedih lagi. Kenapa kita harus menghindari hal-hal yang membuat kita bertambah sedih? Itu karena energi negatif yang telah kita miliki seperti rasa sedih itu akan menambah energi itu menjadi banyak dengan mendapatkan hal yang menyakiti lagi. Misalnya kita sudah sedih, lagi kita mencari kesedihan dengan menyakiti orang yang kita sayangi. Hal itu akan membuat rasa sedih itu menjadi-jadi. Sebelum itu terjadi, sebaiknya kita introspeksi diri dan merenungi diri. Apakah hal atau sesuatu itu akan menyakiti kita nantinya? Bila kita sudah mengetahui hal atau sesuatu itu akan menyakiti kita lagi, segeralah menghindar. Pergilah jauh-jauh sementara waktu agar rasa sedih itu tidak bertambah lagi. 6. Terapkan rasa bersyukur dalam hidup kita. Rasa bersyukur adalah musuh dari rasa sedih di kehidupan ini. Kalau kita bisa memenangkan rasa bersyukur di dalam hati dan pikiran, niscaya rasa sedih lambat laun akan sirna juga. Setiap timbul rasa sedih yang mendatangi kita, coba lawan dan terapkan rasa bersyukur, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita. Bersyukur memang sulit sekali kita jalani, karena kita belum terbiasa dengannya. Hati dan pikiran kita sudah terbiasa dengan rasa sedih karena dia datang berkali-kali. Namun apakah kita akan melupakan musuhnya rasa sedih itu? Tidak. Kita harus membangkitkan rasa bersyukur yang merupakan musuh dari rasa sedih itu sendiri. Bila belum bisa menerapkan rasa bersyukur, coba kita imbangi dengan rasa sabar dalam hati. Tambahkan energi positif rasa bersyukur dengan mengajak rasa sabar dalam hati. Latihlah diri dengan itu semua, dan semuanya akan baik-baik saja. 7. Nikmatilah rasa sedih itu. Hal ini mungkin aneh didengar ataupun dilakukan, namun bila kita memahami makna dari kata menikmati rasa sedih, akan merubah settingan pikiran kita. Hal itu terjadi karena rasa sedih itu kita bawakan ke arah energi kebangkitan atau energi positif. Misalnya kita sudah di posisi rasa sedih, nikmati itu dengan mendalam,
Ibaratnya kita sudah kena racun, kasihlah racun yang bisa membunuh racun yang sudah menyakiti kita. Atau seperti tubuh kita diberikan vaksin positif atau vaksin yang berupa penyakit, namun penyakit itu bersifat baik karena membunuh penyakit yang sudah ada di dalam tubuh. Menikmati rasa sedih bisa kita terapkan bila rasa sedih itu sudah mendalam, karena hati dan pikiran kita akan terbiasa dengan rasa sedih itu. Istilah lain dari menikmati rasa sedih adalah kita berteman baik dengan rasa sedih tersebut. Bila sudah berteman baik, dia tidak akan mudah lagi mempengaruhi hati dan pikiran kita. 8. Rajin-rajinlah berdoa sesuai keyakinan kita. Inilah cara terakhir dan yang paling ampuh selama ini kita terapkan. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan doa untuk Sang Pencipta. Teruslah memohon ampun dengan berdoa, supaya kita tidak diberikan rasa sedih yang berulang-ulang. Niscaya kalau Sang Pencipta berkenan akan merestui doa kita. Jangan sampai patah semangat terhadap hal ini, karena takaran dikabulnya waktu doa setiap orang berbeda-beda. Ada yang berdoa beberapa kali sudah direstui, ada juga orang sampai berkali-kali berdoa baru dikabuli. Imbangi juga dengan memberikan sedekah kepada anak terlantar atau orang yang kurang mampu, agar doa kita cepat didengar oleh Yang Maha Pengampun maupun Yang Maha Penyayang. Coba saja kita perhatikan kepada orang yang senang bersedekah. Kehidupannya jarang mendapatkan musibah dan rasa sedih. Kalaupun itu tidak terjadi, ada kemungkinan dia membayar karma buruk yang telah mereka lakukan. Itu ada unsur sebab akibatnya, dan perbuatan sedekah juga dianjurkan oleh setiap pemeluk agama di negara kita. Coba kita terapkan 8 pernyataan positif tersebut. Cara ini agar keadaan rasa sedih yang datang berkali-kali menjadi hilang. Dan lakukan secara konsisten sampai kita merasakan sendiri manfaatnya. Yakini bahwa apa yang kita lakukan akan terjadi. Mari kita ulangi lagi 8 pernyataan positif supaya rasa sedih yang datang berkali-kali menjadi hilang. 1. Harus bisa menerima dengan lapang dada. 2. Mengingat hal baik dan positif yang membuat kita menjadi tenang. 3. Bersamalah dengan orang yang bisa mengerti keadaan kita. 4. Jangan diam sendiri di ruang sepi atau kosong. 5. Hindari hal-hal yang bisa membuat kita menjadi sedih lagi. 6. Terapkan rasa bersyukur dalam hidup kita. 7. Nikmatilah rasa sedih itu. 8. Rajin-rajinlah berdoa sesuai keyakinan kita. Demikianlah 8 cara pernyataan positif supaya rasa sedih yang datang berkali-kali menjadi hilang. Pernyataan positif adalah bentuk self-talk yang bertujuan untuk membentuk pola pikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman sobat yang lain, agar saya bisa terus berkarya lagi untuk membantu sobat semua. Oke, mantap!